Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung. Kami mencoba ingin mengulas sebuah pembahasan tentang asesmen nasional. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dan bisa mengimbas pada guru-guru yang mendengarkan, khusus juga guru-guru di SD 2 Sukarasa, Malangbong, Garut, dan juga guru-guru yang melihat video ini. Tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM, ini ada dalam kerangka asesmen nasional sebagai wujud program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Pak Nadiem Makarim yang terhormat. Asesmen nasional, para hadirin, beberapa ciri karakteristik sekaligus akan saya bandingkan dengan UN supaya lebih jelas. Sebab ini asesmen nasional merupakan pengganti pelaksanaan UN yang mulai tahun ini ditiadakan. Memang ujian nasional kemarin tahun-tahun ke belakang banyak dilematis, banyak yang mempermasalahkan. Bahkan ada keputusan pengadilan juga yang memperkuat dihapusnya UN. Makanya dengan muncul asesmen nasional semoga menjadi solusi terbaik bagi semua warga Indonesia, bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Adapun karakteristik asesmen nasional yang pertama diikuti oleh seluruh satuan pendidikan dari mulai PAUD sampai SLTA. Sementara untuk UN itu hanya untuk SLTP dan SLTA. Asesmen nasional diikuti tidak semua murid seperti halnya UN. Karena murid dipilih secara acak oleh sistem. Dan diikuti oleh kelas 5, kelas 8, kelas 11. Sementara UN itu diikuti oleh kelas terakhir, yaitu kelas 9 dan kelas 12. Ini dimaksudkan karena kecenderungan UN itu menilai hasil belajar. Sementara di asesmen nasional yang akan dinilai adalah proses belajar. Sehingga ketika kelas 5, kelas 8, kelas 11 mengikuti asesmen dan hasilnya ditindaklanjuti, maka siswa-siswa tersebut yang mengikuti AN itu akan merasakan perbaikan seperti apa sebagai tindak lanjutnya. Itu yang diharapkan oleh munculnya asesmen nasional. Pada pelaksanaannya, setiap peserta mengerjakan tes, tidak seperti UN. Kalau UN hampir setiap mata pelajaran diwajibkan ikut melaksanakan, diteskan. Pada asesmen nasional hanya 2 tes dan 2 survei. Yang 2 tes yaitu tes literasi membaca, tes literasi numerasi, sedangkan 2 survei mengenai survei karakter dan survei lingkungan belajar. Mari kita lihat. Dalam skema kegiatan asesmen nasional ini, ketiga kegiatan terjadi seperti ini. Terlihat pada gambar ini. Kegiatan pertama yaitu asesmen kompetensi minimal, disingkat AKM. Nah, ini terdiri dari 2 tes, yaitu mengukur literasi membaca dan mengukur literasi numerasi. Itu kegiatan yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan survei karakter. Dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Survei karakter dimaksudkan untuk melihat, menilai sejauh mana karakter siswa-siswa di sekolah di satuan pendidikan. Nah, ini fokus pada akhlak, di mana mencerminkan akhlak, di mana yang disebut adalah profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Diharapkan Pancasila nilai-nilainya tercermin pada perilaku akhlak murid. Itu maksudnya survei karakter, sehingga nanti tindak lanjutnya pun arahnya ke sana. Survei lingkungan belajar adalah mensurvei sejauh mana lingkungan belajar optimal dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan atau dapat diperbaiki.
Nah, pada pelaksanaannya 2 hari pelaksanaan di sekolah dasar khususnya. Tes literasi 75 menit, kemudian dilanjutkan survei karakter 20 menit itu kan untuk hari pertama. Dan untuk hari kedua 75 menit tes numerasi dan 20 menit survei lingkungan belajar. Itu yang akan diikuti oleh siswa-siswa yang sebagai peserta asesmen, yang pesertanya nanti akan diacak oleh sistem. Ada bocoran informasi bahwa untuk SD adalah 30 orang siswa kelas 5. Yang insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus-September untuk tahun ini. AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan dirinya sehingga dia bisa berpartisipasi aktif dan positif di lingkungan masyarakat dalam hidupnya. Itu yang dimaksudkan dengan asesmen kompetensi minimum. Mari kita lihat literasi membaca. Yang pertama yang diuji yaitu di sini didefinisikan sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis. Sehingga individu itu dapat berkembang sebagai warga Indonesia dan warga dunia yang produktif. Itu kompetensi literasi yang dimaksudkan, yang dites. Ya, dalam komponen literasi membaca ada 3 sebagai sasarannya. Secara konten itu literasi membaca dari 2 macam, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Ini sebagai konsep, sebagai materi untuk sarana mengasah kompetensi. Kontennya itu. Sementara kognitifnya, kemampuannya, yaitu kemampuan menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasi dari teks tadi itu. Kemudian dievaluasi, diperbaiki, diinovasi, dikreasi, sehingga muncul informasi yang baru, yang berguna, yang lebih bermanfaat. Dan selanjutnya direfleksi. Nah, hasil kognitif kemampuan literasi membaca dari ketiga barusan itu berada dalam konteks kehidupan 3 macam, yaitu konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Personal artinya berkaitan dengan kepentingan diri saya pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, dan saintifik kepentingan keilmuan, aktivitas keilmuan ataupun futuristik, yaitu masa depan. Sementara literasi mengenai bilangan disebut literasi numerasi, yaitu kemampuan murid berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sehingga individu itu bisa menyelesaikan masalah baik sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai warga dunia. Komponen AKM dan numerasi sama ada 3. Secara konten itu terdiri dari 4 konten, yaitu konten bilangan, pengukuran, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Itu ini diuraikan berbagai materi konsep sebagai sarana dalam menanamkan kompetensi di bidang numerasi. Kompetensi kognitif yang diharapkan muncul dalam literasi numerasi adalah menyangkut kompetensi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sejauh mana siswa memahami fakta-fakta, bilangan-bilangan, dan sejauh mana siswa itu bisa menerapkan dalam konsep-konsep matematika, dalam konsep-konsep kehidupan siswa secara sehari-hari, baik itu rutin, yang bersifat rutin. Sementara kemampuan penalaran adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang bersifat non-rutin atau lebih kompleks lagi, atau bisa disebut dengan kemampuan bernalar, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, adapun konteksnya numerasi yang diperdalam yaitu dalam konteks personal,
sosial budaya, dan saintifik. Begitu juga halnya seperti literasi membaca, sama. Ya. Itu konteks kehidupan secara pribadi, konteks kehidupan secara sosial budaya dan kenegaraan, dan kemasyarakatan, juga dalam konteks pengembangan keilmuan. Nah, itulah beberapa ulasan singkat mengenai AKM dan AM, mudah-mudahan jadi bahan wawasan semua pihak. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan lagi untuk memperdalam. Ini hanya awal saja sebagai syarat di dalam sebuah program kementerian juga, di mana kami atau saya harus memberikan imbasan terhadap materi asesmen nasional ini. Terima kasih. Semoga menjadi berkah bagi penonton semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.